Manusia siapa yang tidak merindukan dan tidak menginginkan kedamaian, ketenangan dalam batinnya? Kita semua pasti merindukan dan menginginkan hati yang damai, hati yang tenang, hati yang dilimpahi dengan kasih. Mau dia kaya, miskin, orang yang berkedudukan ataupun tidak, dengan status sosial apapun, semua orang pasti merindukan kedamaian. Semua orang menginginkan ketenangan batinnya. Apalah artinya kalau kita memiliki banyak, tetapi hati kita tidak tenang dan damai? Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, permenungan dan tema Sabda Tuhan dalam minggu ini mengajak kita semua untuk belajar dari Dia, Raja yang akan datang, Raja yang membawa kedamaian. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap lemah lembut dan rendah hati ada di dalam pribadi Yesus. Sabda Tuhan melukiskan dengan baik bahwa Ia yang lemah lembut dan rendah hati siap menyambut semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Siapapun yang datang kepadanya akan diberikan kelegaan. Ia akan memberikan ketenangan dan damai kepada semua orang yang datang dengan penuh iman. Ia menegaskan bahwa kasih kelembutan ini ada bagi mereka yang kecil, bukan bagi mereka yang cerdik dan pandai. Mengapa demikian? Karena orang yang cerdik pandai mengandalkan akal budinya sendiri, sedangkan orang kecil berpasrah total pada Allah. Memahami Allah tidak selalu dengan akal budi, melainkan juga dengan hati, karena dari hatilah orang belajar tentang lemah lembut. Dengan demikian, segala perkara yang berat menjadi lebih ringan, yang keras menjadi lembut, yang jengkel menjadi tenang. Saudaraku, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati bukanlah perkara mudah, karena perlu usaha dari manusia, perlu perjuangan. Tidak semua orang bisa lemah lembut dan rendah hati. Paulus mengajarkan bahwa untuk menjadi pribadi yang demikian, maka kita belajar untuk hidup dari roh, bukan dari daging. Orang yang hidup dalam roh adalah mereka yang menjadi milik Kristus. Hidup dalam roh berarti setiap pikiran, kata, dan perbuatan harus berdasarkan gerakan roh. Sedangkan hidup menurut daging berarti hidup menurut hawa nafsu kedagingan dunia. Hidup dalam roh menjanjikan keselamatan kekal. Sebaliknya, hidup dalam daging mendapat ganjaran kematian rohani. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pembaptisan kita semua disatukan sebagai anak-anak yang hidup dalam roh Allah. Manusia lama kita telah disalibkan sehingga kuasa dosa tidak lagi menguasai. Hidup dalam roh itu seperti seorang anak kecil yang percaya dan pasrah kepada orang tuanya. Ia mempercayakan seluruh dirinya tanpa ada rasa takut kepada penyelenggaraan Allah. Sikap pasrah dan penyerahan diri total kepada Allah dengan hidup dalam roh menghantar kita untuk hidup dalam ketenangan menyambut Sang Raja Damai. Ia yang datang dengan kelemah lembutan bukan peperangan. Ia yang memberikan kelegaan bukan problem. Ia yang datang meringankan bukan membebani. Untuk itu, semangat kepasrahan total pada Allah dimulai dengan hidup dalam roh, berpasrah pada Allah sehingga hidup kita memiliki kualitas kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dengan nilai Kristiani ini, kita menghadirkan damai di dunia ini dengan cinta kasih, bukan dengan perang atau senjata. Senjata kita adalah salib Kristus yang menyelamatkan dunia dan menjanjikan keselamatan kekal di surga. Mari miliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, maka segala perkara akan menjadi ringan. Hati kita mendapat ketenangan dan kedamaian, dan senyum kita terpancar sukacita dan kemuliaan Allah.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.